Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat berbagi, bertemu kembali bersama kami di Kurma atau kajian unik Ramadan menjelang azan. Nah, kali ini di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih membuat Ramadan itu lebih berkesan. Nah, kita langsung tanya Umi ya. Halo Umi. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah. Nah, Umi di sini kan di bulan Ramadan ini banyaknya dari kaum milenial atau Gen Z itu ketika menjelang azan atau ngabuburit ya kita sebutnya, banyak yang menghabiskan waktu itu dengan baik nonton drakor, jalan-jalan atau berburu takjil. Nah, menurut Umi sendiri sih gimana ya cara membuat bulan Ramadan ini ya khususnya untuk menghabiskan waktu menjelang azan itu Iya. kita bikin lebih berkesan itu nih seperti apa ya lebih baiknya? Silakan. Iya, masya Allah. Iya, gini ya, memang sebuah tradisi ya biasanya di masyarakat kita umumnya, apalagi menjelang berbuka itu biasanya war ya, war takjil gitu ya segala macam, atau misalnya mengisi dengan kegiatan-kegiatan apa di luar jalan dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, kan kita ingin ya di bulan Ramadan itu kita berusaha untuk mendapatkan segala keutamaan itu. Nah, tentu kita juga harus menjadikan Ramadan ini berkesan bukan hanya untuk kita, tapi juga berkesan di mata Allah gitu. Nah, gimana caranya biar Ramadan ini menjadi berkesan? Tentu diawali dari pertama kali. Pertama sebelum kita masuk ke Ramadan atau sebelum kita berpuasa tuh, kita lurusin dulu niat kita gitu. Kita puasa teh nanti atau masuk ke bulan Ramadan itu, kita puasa untuk apa? Untuk siapa? Gitu ya. Nah, tentu disinilah pentingnya niat ya, makanya niatkan dulu yang ikhlas lillahi ta'ala. Saya mah saum, saya puasa, saya tarawih, saya segala macam. Nah, niatkan karena Allah, bukan karena temen misalnya ya, atau bukan karena takut diejek misalnya teh, atau apapun misalnya sama teman-teman dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kita niatin dulu lurus, pokoknya lillah deh gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi terus kemudian yang kedua adalah gimana caranya biar Ramadan itu berkesan, perbanyak taubat dan perbanyak tawakal. Ya, kenapa? Kalau tawakal itu kan kita menyerahkan diri sama Allah ya, gitu, segala urusan sama Allah. Nah, kalau kita bertawakal, maka itu akan membuat puasa kita menjadi khusyuk. Nah, itulah nanti kemudian Ramadan itu akan menjadi berkesan, gitu, dengan perjuangan laparnya, gitu kan, hausnya dan segala macamnya, gitu. Nah, sementara kalau taubat itu akan membersihkan hati kita, gitu. Makanya perbanyak taubat. Bukan hanya ketika misalnya, saya emang nggak berbuat dosa, gitu ya, nggak habis ngelakuin apa-apa. Bukan hanya itu. Jadi taubat itu untuk membersihkan hati gitu ya. Jadi ketika hati kita bersih, maka ibadah itu juga akan menjadi lebih semangat gitu ya, akan lebih memaknai gitu ya ibadah-ibadah di bulan Ramadan gitu. Nah, terus yang terakhir nih, tinggalkan hal-hal pertama yang membatalkan, itu mah udah jelas ya. Terus kemudian yang kedua, tinggalkan yang merusak pahala puasa misalnya, karena kan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi juga menahan lisan kita ya, menahan pandangan kita kan gitu ya, menahan pendengaran kita juga. Jadi semua anggota tubuh tuh kita berusaha untuk menahan dari hal-hal yang kemudian menjadi terkuranginya pahala kita gitu. Dan yang terakhir, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat juga gitu ya. Jadi apa misalnya, daripada nanti misalnya berbuat dosa, mendingan tidur misalnya, walaupun tidur itu bermanfaat katanya jadi pahala, tapi juga seharusnya kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, pertanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, yang anfaidah gitu ya. Jadi tinggalkan hal-hal yang nggak ada faidahnya, tadi cuma nongkrong-nongkrong atau jalan-jalan, ngabuburit. Kalau ngabuburitnya sambil kita misalnya ya berbagi takjil, atau misalnya kita ada manfaatnya di situ, kebaikan-kebaikan, yang nggak apa-apa. Yang penting tadi tidak disia-siakan waktunya tersebut gitu teh. Mudah-mudahan. Iya benar ya, Masya Ya. Allah. Tapi ya gitu terkadang susah banget gitu ya menahan godaan dari ya berburu takjil gitu atau misalkan Iya. pengen sambil nunggu azan gitu main game dulu gitu. Menurut Umi boleh nggak sih kita tuh sedikit penghiburan gitu untuk walaupun tetap berpuasa tapi pengen sedikit penghiburan gitu, gimana sih menurut Umi? Iya, jadi hal-hal tadi ya yang mubah itu kan, itu hukum asalnya mubah ya. Kayak kita misalnya
main game, nonton selama bukan sesuatu yang maksiat ya yang kita tonton gitu, itu kan sesuatu yang mubah gitu. Nah, tetapi jangan sampai berlebihan gitu ya. Jadi kita harus tahu waktu saja gitu. Jangan sampai misal kita main gamenya atau nontonnya lebih banyak dibandingin misalnya ya ibadahnya gitu kan, sayang ya, nanti yang tadinya mubah kemudian akan menjadi makruh gitu kan ya. Nah, jadi yang mubah itu boleh, silahkan yang mubah-mubah tadi ya, kita main, kita ngobrol, kita apa gitu ya, seperti tadi ya. Nah, itu boleh selama tadi ya tidak berlebihan gitu ya, seperti itu. Baik, Umi. Terima kasih Umi atas pencerahannya, Masya Allah ya. Ternyata boleh guys, kalau kita tuh mau nonton atau mau main game, tapi gak boleh berlebihan. Masih ada yang bisa bikin kita tuh Ramadannya lebih berkesan. Dimana di Ramadan itu kita bisa banyakin ibadah-ibadah ya, ibadah-ibadah yang sederhana yang hari-hari aja udah berlipat-lipat gitu ya pahalanya ya Umi. Gitu. Iya. Ya. Iya. Baik, baik sekian kurma kali ini ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.